Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nafiatul Hidayah dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran sosiologi bab ketimpangan sosial. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Hai semuanya, kembali lagi bertemu dengan aku Anissa Nafiatul Hidayah. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang ketimpangan sosial. Jadi sebetulnya apa sih itu ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial itu suatu ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan demikian mencolok. Itu pengertian ketimpangan sosial menurut Badruzzaman. Jadi itu ada suatu perbedaan yang sangat terlihat dengan jelas dalam lapisan masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan nih ada suatu masyarakat A dengan masyarakat B. Masyarakat A ini itu hidupnya itu sangat amat terjamin, makannya enak, kendaraannya banyak. Kemudian setiap hari mereka ini pergi pagi, pulang juga pagi. Nah, di sisi lain ini ada masyarakat kelompok B. Nah, masyarakat kelompok B ini itu hidupnya pas-pasan, makan juga seadanya. Kemudian sudah bisa sekolah saja, alhamdulillah. Kerja pagi, pulang pagi, tetapi penghasilannya itu tidak sesuai. Nah, perbedaan antara kelompok A dengan kelompok B ini itu sangat terlihat jelas, bukan? Nah, perbedaan ini itu yang disebut dengan ketimpangan sosial. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab ketimpangan sosial. Jadi ini ketimpangan sosial ini mempunyai dua faktor. Apa saja sih faktor alami dari penyebab ketimpangan sosial? Faktor alaminya itu yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini menyebabkan masyarakat itu lebih terjamin hidupnya. Kan nih, misalkan wilayah U dan wilayah Z. Wilayah U ini itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kemudian masyarakatnya juga bisa mengolah sumber daya ini itu dengan baik. Mereka ini otomatis lebih cepat untuk mengalami suatu pertumbuhan ekonomi sehingga taraf hidup masyarakatnya itu meningkat. Sedangkan kalau kita lihat di wilayah Z tadi, ya kekurangan sumber daya alam, kemudian mereka itu sulit untuk mengolah sumber daya alam yang misalkan di wilayah U ini sedikit gitu. Otomatis mereka itu lebih susah untuk mengalami suatu pertumbuhan ekonomi kan. Nah, dari situ nanti mulai terlihat perbedaan antara kelompok wilayah U yang sejahtera dan wilayah Z yang mengalami kesulitan dalam mencapai kesejahteraan. Faktor alami yang kedua ada letak kondisi geografis. Perbedaan geografis berpengaruh pada ketimpangan sosial karena dalam pengelolaannya pasti berpengaruh pada perkembangan daerah. Kayak yang tadi sudah saya jelaskan, kalau kondisi wilayah di suatu daerah itu bagus, kemudian pemerintah juga turut membantu perkembangan di wilayah tersebut, maka secara otomatis itu kesejahteraan masyarakat itu akan sangat terlihat jelas, signifikan naik, begitu kan. Kalau misalkan suatu wilayah ini itu punya sumber daya yang buruk, kemudian geografisnya itu tidak memadai, nah itu bisa menyebabkan taraf hidup masyarakatnya itu menurun sehingga kesejahteraan masyarakatnya itu cenderung buruk. Kemudian ada faktor non-alami. Pertama karena ada pengaruh globalisasi. Globalisasi itu menyebabkan adanya integrasi ekonomi di seluruh dunia. Ya enggak? Kan dengan materi yang pernah kita pelajari di bab sebelumnya itu, globalisasi itu menghilangkan jarak antar manusia satu dengan manusia yang lain, baik itu yang satu wilayah ataupun bahkan yang berbeda negara. Nah,
Akan tetapi dalam penerapannya menyebabkan banyak sekali ketimpangan sosial. Jadi gini, globalisasi itu menyebabkan ekonomi di dunia itu bersatu. Tetapi dengan adanya globalisasi ini lebih banyak memunculkan masyarakat yang kerjanya itu di kelas bawah seperti buruh, pegawai dengan gaji yang tidak sesuai dengan UMR. Nah, di sini itu para buruh dan karyawan yang memiliki gaji kurang memadai ini itu akan jelas terlihat sekali perbedaannya dengan para pemilik saham-saham besar begitu. Kemudian ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini menyebabkan semakin terlihatnya ketimpangan dalam masyarakat karena masyarakat kelas bawah akan selalu mengikuti kebijakan pemerintah sedangkan kelas atas tidak. Kalau menurut pendapat saya pribadi, kebijakan pemerintah itu cenderung dibuat untuk masyarakat kelas bawah. Kenapa begitu? Karena yang membutuhkan kebijakan pemerintah itu biasanya dari masyarakat kelas bawah. Kalau masyarakat dari kelas atas itu biasanya cenderung lebih sikap bodoh amat dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kemudian ada faktor internal individu. Daya saing individu yang tidak sama sehingga menimbulkan ketimpangan sosial. Ada individu yang satset begitu. Kemudian ada individu lain yang males-malesan, kemudian nggak mau melakukan suatu perubahan dalam dirinya begitu. Nah, dua kepribadian yang berbeda ini itu kalau dalam orang banyak itu bisa menyebabkan ketimpangan sosial. Terakhir ada perbedaan demografis. Perbedaan demografis berpengaruh ke ketimpangan sosial karena tingkat produktivitas masyarakat dapat digunakan sebagai pengukur tingkat kesejahteraan. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama ada ketimpangan sosial ekonomi, yaitu ketimpangan sosial dalam bidang ekonomi yang memunculkan dominasi kelompok terhadap kelompok lain. Misalnya ketimpangan sosial antara kelompok miskin dan kaya, ketimpangan sosial antara pemilik modal dan buruh, dan ketimpangan sosial yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, ketimpangan sosial di bidang ekonomi ini itu menyebabkan kelompok yang berbeda gitu ya. Biasanya kelompok yang lebih baik ini itu mengatur kelompok di bawahnya. Ada pula pemilik modal dan buruh gitu. Pemilik modal ya biasanya kayak memberikan perintah kepada buruh ya, kamu targetnya ini, kadang-kadang malah nggak masuk akal begitu kan. Kemudian ada ketimpangan sosial yang dipengaruhi kebijakan pemerintah itu. Kemudian yang kedua ada ketimpangan sosial non-ekonomi, yaitu ketimpangan yang tidak disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya ketimpangan pendidikan dan ketimpangan antara budaya lokal dan luar. Ketimpangan pendidikan itu biasanya ya terlihat dari wilayah yang akses masuknya itu sulit. Jadi kayak wilayah di pedalaman Papua gitu. Wilayah di pedalaman Papua dengan wilayah di Jawa misalkan. Akses untuk masuknya itu kan sulit ya. Kita ke Papua itu untuk masuk ke tempat belajarnya aja kita butuh beberapa jam gitu ya. Di sana nggak ada kendaraan, guru-guru yang mau mengajar di sana pun langka. Sedangkan kalau di wilayah Jawa sendiri gitu ya, justru orang-orang dari luar malah berbondong-bondong masuk ke Jawa karena di Jawa ini itu istilahnya jantungnya perekonomian begitu ya. Kalau untuk ketimpangan antara budaya lokal dan luar ini itu biasanya dipengaruhi oleh globalisasi. Biasanya yang mudah terkena itu anak-anak muda. Karena yang biasanya suka budaya-budaya luar itu generasi-generasi seperti kita, termasuk saya sendiri itu lebih cenderung paham sama budaya luar dibandingkan sama budaya sendiri. Kemudian maaf ada typo, harusnya itu akibat ketimpangan sosial. Yang pertama ada diskriminasi.
Apa sih diskriminasi itu? Kan aja ada orang yang punya BPJS gitu ya, terus dia mau berobat ke rumah sakit, dia udah antri nih, tapi ada salah satu orang yang berobat juga tapi dia nggak pakai BPJS gitu kan. Nanti pasti yang dipanggil itu yang pakai BPJS dulu. Kemudian pelayanannya pun pasti akan berbeda. Nah, ini itu bisa dikatakan sebagai diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara masyarakat kelas bawah dengan masyarakat kelas atas. Yang kedua ada kecemburuan sosial, yaitu rasa iri terhadap kelompok lain yang mendapat perlakuan berbeda karena adanya perbedaan kelas. Misalkan antri BPJS ya, kita contohin lagi antri BPJS. Kalau misalkan si orang yang pakai BPJS ini itu ngerasa nggak terima, kayak loh padahal kan aku dulu yang antri begitu, itu bisa menyebabkan kecemburuan sosial. Kemudian yang ketiga ada monopoli, yaitu penguasaan masyarakat kelas bawah atau subaltern. Masyarakat bawah ini itu biasa disebut subaltern. Ya kayak masyarakat bawah dikendalikan oleh masyarakat kelas atas. Nah, dan yang ketiga ada konflik sosial, yaitu perpecahan yang timbul dari masalah-masalah ketimpangan sosial. Biasanya konflik sosial ini itu timbul setelah dari kecemburuan sosial gitu. Kemudian yang terakhir, materi terakhir ada sikap kritis menghadapi ketimpangan sosial. Yang pertama, kita itu harus bertoleransi dan menghargai setiap perbedaan. Jangan sampai kita bersikap apatis dengan orang yang memiliki perbedaan terhadap kita. Yang kedua ada menumbuhkan sikap empati sosial. Jadi itu kita harus punya sikap mengasihi, kita harus punya sikap saling memiliki dengan masyarakat di sekitar kita. Dan yang terakhir ada menumbuhkan filantropi sosial. Filantropi itu kelembutan hati atau kedermawanan hati. Istilahnya kita tuh harus melembutkan hati kita, melembutkan hati kita supaya kita tuh nggak gampang menghina perbedaan di tiap-tiap ras, kebudayaan, agama, suku. Apalagi di Indonesia ini itu banyak sekali perbedaan yang ada gitu. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu memang akan ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang timbul, apalagi di negara Indonesia tercinta ini ya. Perbedaan itu suatu hal yang wajar. Yang nggak wajarnya itu ketika kita menghakimi, kita nggak menghargai, dan ketika kita menghina suatu perbedaan. Sekian pembelajaran yang cukup singkat pada pagi hari ini, atau mungkin siang atau mungkin malam, tergantung teman-teman menontonnya kapan. Oke. Sekian dari saya Anissa Nafiatul Hidayah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.